ada pengurus partai yang mengeluarkan rekomendasi untuk beberapa calon RT/RW. Nah, cuman itu kan tidak tertuang dalam persyaratan resmi di Perwali, sehingga kami koordinasi dengan BPM, bahwa BPM menjawab bahwa itu tidak resmi karena tidak ada tanda tangan dan stempelnya di persyaratan, sehingga untuk mengantisipasi itu kami dari Komisi A beserta Komisi D sudah sepakat insya Allah akan melakukan rapat kerja, memanggil BPM secara resmi, memanggil camat dan lurah untuk mempertegas bahwa antisipasi sangat terbatas itu. Karena kami dari DPR kemarin sudah menyampaikan bahwa tolong juga melibatkan kami di persoalan sosialisasi. Misalnya ditemu konstituen atau mungkin pada saat masa reses kemarin boleh hadir teman-teman kecamatan untuk membantu sosialisasi. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak pernah mendapatkan undangan sekalipun untuk ikut sosialisasi. Berbeda dengan teman-teman kecamatan lain di dapil lain mungkin pernah mendapatkan. Bahkan di reses sekalipun tidak ada sama sekali terkait penyampaian sosialisasi masalah pemilihan RW. Padahal di reses tersebut hadir lurah, hadir Babin Kantipmas, hadir Babinsa, tapi sama sekali tidak ada penjelasan terkait masalah sosialisasi persyaratan. Nah, kami sangat tidak ada lagi persyaratan di luar Perwali ini. Jangan sampai tiba-tiba di luar Perwali ada persyaratan siluman yang harus dibuatkan oleh oknum-oknum tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi menjumpai Anda di channel YouTube kami ini, dan seperti biasanya juga akan menghadirkan perbincangan yang sayang sekali kalau Anda tidak simak hingga akhir podcast kami ini. Dan hari ini saya kembali bersama dengan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar. Saya coba perkenalkan dulu beliau. Ya, di tengah kesibukan adinda saya ini menyempatkan waktu untuk hadir podcast kami kali ini. Ada Dr. Tri Zulkarnain Ahmad, MM. Assalamualaikum, apa kabar, Dinda? Alhamdulillah. Hari ini pasti begitu banyak kesibukannya. Saya tahu kemarin padat ya, padat. Tapi hari ini masih sempat waktu. Reses gimana? Selesai juga? Sudah selesai. Oke. Nah, penonton, ini sebentar lagi juga Dinda, warga Kota Makassar akan mengikuti pemilu. Bisa dikatakan pemilu RT/RW ya, pemilihan RT/RW. Dan sudah ada edukasi, sosialisasi tentang hal itu. Ya, kemudian sudah ada perwali juga, sudah turun, yang tentu akan mengatur bagaimana kemudian pemilu ini akan berlangsung. Tapi saya ingin minta klarifikasi dulu. Kalau tidak salah, kemarin saya membaca salah satu media yang headline-nya itu mengatakan bahwa masyarakat sudah menanti-nantikan tapi belum jelas ini kapan akan berlangsungnya pemilu ini. Nah, ini yang menjadi pembuka obrolan kita, Dinda. Ini kapan? Ini juga sampai sekarang kami belum menerima jadwal resmi dari pemerintah Kota Makassar kapan diadakan pemilu. Tapi di tengah menjelang pemilihan ini, dari sejak awal Monef triwulan pertama kami sudah pertanyakan kesiapan pemerintah kota, baik itu persoalan anggaran maupun infrastruktur pemilihan. Dan alhamdulillah menurut laporan teman-teman kecamatan, anggaran sudah disiapkan dari mereka di masing-masing kecamatan. Dan juga kemarin kita lihat koordinasi pemerintah kota dengan KPU Kota Makassar, itu berarti infrastrukturnya sudah mulai dipersiapkan. Cuman memang masih ada beberapa riak-riak kecil di bawah ini terkait masalah pemilu RT/RW, baik persoalan persyaratan yang belum jelas, terus kemudian ada beberapa isu-isu yang ada lagi ya. Itu mungkin yang membuat pemilu ini mungkin makin memanas. Memanas. Tapi kita yakin ya bahwa kita warga Kota Makassar kan tidak sampai yang terlalu bagaimana ya. Hanya riak-riak kecil saja. Riak-riak kecil. Oke. Nah, Dinda, ini terkait juga dengan adanya isu-isu. Ini kalau tidak salah, saya membaca pagi tadi Anda juga yang coba klarifikasi. Ini kan kemudian setelah ada edukasi persyaratan yang akan mengikuti siapa-siapa saja yang boleh. Tetapi ada lagi kemudian isu-isu bahwa ini harus menjadi wakil dari parpol begitu ya. Nah, bagaimana mengklarifikasi itu? Jadi kemarin riak-riak terkait masalah rekomendasi parpol ini muncul. Waktu Monef terakhir ini kemarin, bulan ini, 2 minggu lalu kami pertanyakan bahwa apakah betul ada kejadian lapangan yang mengharuskan rekomendasi partai keluar. Dan itu sudah kami temukan satu buktinya untuk rekomendasi partai, bahwa ada pengurus partai yang mengeluarkan rekomendasi untuk beberapa calon RT/RW.
Cuman itu kan tidak tertuang dalam persyaratan resmi di Perwali. Sehingga kami koordinasi dengan BPM, bahwa BPM menjawab bahwa itu tidak resmi karena tidak ada tanda tangan dan stempelnya di persyaratan. Sehingga untuk mengantisipasi itu kami dari Komisi A beserta Komisi D sudah sepakat insya Allah akan melakukan rapat kerja, memanggil BPM secara resmi, memanggil camat dan lurah untuk mempertegas bahwa antisipasi isu-isu seperti itu. Karena makin sering menggelinding di masyarakat, makin berat juga kita menjawab pertanyaan, makanya harus diklarifikasi secara resmi. Nah itu dia. Iya. Ini mungkin juga karena waktu schedule yang belum jelas. ada ya, sehingga ya itu ada lagi isu-isu seperti itu. Tapi kalau kemudian isunya ini sudah ada, bagaimana? Yang sudah beredar kemarin ini, apakah juga ada peneguran atau kemudian seperti apa? Ya kami juga sudah klarifikasi di berbagai grup WA, di berbagai chat yang masuk ke kami bahwa persyaratan tersebut terkait masalah rekomendasi partai tidak benar. Dan kami coba koordinasi dengan teman-teman partai bersangkutan. Mereka juga menganggap bahwa itu tidak benar, itu pula oknum tertentu yang mungkin kemungkinan memainkan perannya di lapangan. Itu kan karena bisa merusak juga citra partainya mereka sendiri sebenarnya. Nah, ini berkaitan tentu dengan persyaratan dan juga apa-apa saja yang sudah tertuang dalam Perwali yang sudah ada. Kalau yang kita baca informasinya kan ini sudah kemudian ada edukasi ya berkaitan dengan hal tersebut. Apakah kemudian juga ini berkaitan menyampaikan juga ke para calon-calon yang akan ikut kompetisi ini nantinya? Iya, harusnya kan kemarin sosialisasi tersebut di tiap kecamatan sudah dilaksanakan. Saya tidak pernah ikut satu kali pun sebenarnya sosialisasi, yang cuman dengan harapan kami dari DPR berharap semua orang-orang yang berkompeten yang ingin maju di pemilihan RT RW seharusnya ikut di sosialisasi itu supaya bisa dengan jelas mempertegas apa-apa saja persyaratan, bahwa supaya kalau ketika mereka memenuhi syarat tidak ada lagi alasan untuk oknum tertentu menjegal mereka untuk maju di pemilihan. Ini kan isu menggelinding bahwa saya mau maju, tapi takut gak dijegal, nanti tidak direstui Pak Lurah, tidak direstui Pak Camat dan sebagainya. Terusnya kan melalui dari Perwali itu mereka membaca dengan jelas bahwa ini persyaratan-persyaratannya, kalau dianggap memenuhi syarat, ya udah Bismillah maju, jangan lagi takut untuk dijegal dan sebagainya. Artinya ini sudah jaminan ya bahwa siapapun yang memenuhi syarat itu boleh maju. Oke. Nah kalau kita lihat kemudian belum ada waktu ataupun tanggal yang ditetapkan, apa kira-kira yang menjadi penyebab sehingga masih tarik ulur ini waktunya? Itu kita belum koordinasi juga dengan kota. Mungkin kami akan pertanyakan pada saat rapat kerja nanti dengan BPM apa menjadi kendala sehingga pelaksanaannya belum matang. Mungkin bisa saja titik temu antara pemerintah kota dengan KPU Kota Makassar ini mempersiapkan infrastruktur, karena kita tahu, kita baca kemarin di pemerintahan bahwa pemerintah Kota Makassar ingin pemilu ini seperti pemilihan legislatif, sehingga struktur-struktur di TPS hingga di pengawasan sampai kecamatan itu ingin dilaksanakan seperti pada saat pemilu. Mungkin kesiapan infrastruktur ini masih sementara dirancang oleh pemerintah kota dengan KPU Kota Makassar. Teman-teman DPR ini kan juga menangani anggaran. Anggaran kan kalau melihat bahwa nanti akan coba dilaksanakan seperti pemilu legislatif, tidakkah memakan anggaran yang besar begitu? Kalau persoalan anggaran saya sudah sampaikan tadi bahwa sejak Mones triwulan pertama kami sudah pertanyakan dan alhamdulillah sudah siap. Kesiapan anggaran di masing-masing kecamatan sudah diposkan masing-masing, alhamdulillah sudah siap. Jadi saya pikir untuk persoalan anggaran sudah tidak terlalu banyak penjelasan atau pemikiran nanti terkait masalah anggaran. Sisa memang penyesuaian antara anggaran yang ada dengan infrastruktur yang mau dipersiapkan untuk pemilihan ini, apakah bisa sinergi atau tidak. Begitu. Kalau melihat kenyataan yang ada saat sekarang ini ataupun proses untuk menuju ke arah itu, sinergi. Kalau berdasarkan hasil Mones kami lihat sudah cukup anggarannya dilaksanakan. Bisa sinergi, sisa memang bagaimana KPU Kota Makassar ini mempersiapkan infrastruktur yang mungkin tidak sesempurna waktu pileg, tapi bisa menghandle untuk kegiatan pemilihan RT RW ini. Apalagi jumlah TPS yang disediakan itu kemungkinan besar jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang pemilu. Iya. Nah, kalau data saya di sini, Dinda, bahwa 1,4 juta jiwa ini kemudian pemilik suara ya diharapkan berpartisipasi. Jadi nanti sistemnya kalau tidak salah bahwa satu kakak itu hanya satu suara. Kemudian juga nantinya pemilihan RT dulu, setelah itu RT yang kemudian memilih RW. Seperti itu ya. Nah, ini juga coba untuk kita pertanyakan, Dinda, bahwa dengan banyaknya yang akan berpartisipasi nanti, apakah kemudian juga
ini kalau tercatat di sini juga bahwa RT 4.979 RT dan 996 RW. Betul. Apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik? Karena kalau setengah-setengah saja sosialisasinya, edukasinya kan meskipun dilaksanakan seperti pemilu dan berharap bahwa ini jurdil, ini juga Iya. tidak akan bisa tercapai seperti itu kalau tidak maksimal Iya. untuk edukasinya ini. Jadi kan kemarin teman-teman kecamatan sudah melaksanakan sosialisasi. Iya, Kami sangat paham betul bahwa anggaran sosialisasinya mungkin sangat terbatas. iya. Kami dari DPR kemarin sudah menyampaikan bahwa tolong juga melibatkan kami di persoalan sosialisasi. Mhm. Misalnya ditemu konstituen atau mungkin pada saat masa reses kemarin Iya. boleh hadir teman-teman kecamatan untuk membantu sosialisasi. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak pernah mendapatkan undangan sekalipun untuk ikut sosialisasi. Ya. Berbeda dengan teman-teman kecamatan lain di dapil lain mungkin pernah mendapatkan. Bahkan di reses sekalipun tidak ada sama sekali terkait penyampaian sosialisasi masalah pemilihan RW. Padahal di reses tersebut hadir lurah, hadir Babin Kantipmas, hadir Babinsa, tapi sama sekali tidak ada penjelasan terkait masalah sosialisasi RT RW. Nah, kami sangat berharap mudah-mudahan di jeda waktu menjelang pemilihan ini bisa lagi ada sosialisasi terkait masalah itu. Diproaktifkan kembali sosialisasi karena kalau saya perhatikan Ya. sosialisasi yang berjalan ini hanya berlangsung beberapa kali di tiap kecamatan dan tidak maksimal pesertanya. Sehingga jangan sampai alasan tersebut menjadi dalih Iya, bahwa tidak tersosialisasi dengan baik. dengan baik. Nah, Itu yang kami khawatirkan. memang itu harus diantisipasi ya, karena berbagai hal indikasi nanti bisa Iya. timbul karena masalah seperti itu. Kalau kemudian melihat nanti, apakah Dinda ini sebagai wakil kita ya di DPRD dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadi ketua RT dan ketua RW, apakah persyaratan itu menurut Anda ini sudah cukup kemudian bisa memenuhi harapan warga bahwa RT seperti ini yang saya mau, kemudian ketua RW yang seperti ini yang memang kita inginkan. Kalau di persyaratan sendiri ini kan sifatnya semua normatif. Saya Iya. pikir semua bersifat umum, baik persoalan kesehatan, SKCK dan sebagainya itu normatif maupun tingkat pendidikan. Sisa memang bagaimana kita kembalikan ke warga masing-masing. Iya. Warga tersebut yang tahu mana yang terbaik buat saya. Masalah persyaratan kita sama-sama tahu bahwa sifatnya umum. Masalah RT ini yang dibutuhkan warga atau RW ini yang dibutuhkan warga itu warga yang tahu. Makanya kami sangat berharap tidak ada intervensi-intervensi, Iya. tidak ada tekanan-tekanan politik di dalam pemilihan tersebut. Siapa pilihan warga, siapa yang berhak maju dan disetujui warga itulah yang mudah-mudahan menjadi RT RW nanti. Karena mereka RT RW yang terpilih nantinya akan menjadi garda terdepan pemerintah Kota Makassar di wilayah masing-masing. Kita berharap tidak di pemilihan RT RW ini juga tidak mengkotak-kotakkan masyarakat yang ada di bawah. Betul. Ya, kalau perlu saya selalu sarankan kepada masyarakat, kalau misalnya menjelang pemilihan RT RW sudah ada disepakati, misalnya si A satu orang, si A saja. Dan tidak usah di pemilihan. Dan itu kita sudah sampaikan ke BPM, kalau ada kejadian seperti itu di lapangan cuma satu calon disepakati warga bagaimana? Bilang tidak usah pemilihan pada Dewan, langsung tanda tangan berita acara. Oh, langsung itu yang disepakati definitif tanda tangan ya. berita acara. Oke. Ya. Termasuk juga kalau misalnya begini, saya membaca juga bahwa kalau misalnya di satu wilayah, di satu RT tidak ada yang mencalonkan diri, maka PJS RT yang kemudian didefinitifkan. Ditunjuk. Begitu ya. Iya, kalau tidak ada yang maju. Iya, betul. Itu langsung didefinitifkan. Oke, kita melihat usia Dinda 25 sampai 70. Kalau kita lihat kan zaman-zaman dulu RT RW kan banyak orang-orang tua kita yang menjadi RT. Iya. Dari persoalan usia tidak memungkinkan. Melihat sampai usia 70 tahun ini kan kalau dilihat juga bahwa terlalu tua sebenarnya untuk usia 70 tahun ini. Tidak energik lagi. Iya. Sebenarnya kemarin di Perwali yang lalu kan usianya di bawah 70 kalau tidak salah. Iya. Baru kali ini dinaikkan 70 ini akibat ada beberapa kondisi lapangan yang memang masih menginginkan ada orang-orang tua kita yang masih menjabat RT mungkin karena bisa mengurus, kalau bahasa Makassarnya bagus kita partusi warga. Nah, sehingga mungkin karena persoalan-persoalan itu masukan-masukan tersebut sehingga dituangkan dalam Perwali kembali membuka ruang buat orang tua kita yang mungkin sudah berumur untuk kembali menjabat menjadi RT RW. Tapi saya pikir usia itu kan hanya persoalan angka. Ya, kita tahu presiden kita pun kan sudah di atas 70 tapi masih energik. Ya, kita sangat berharap mudah-mudahan kalaupun ada wilayah yang memilih RT atau RW di usia yang menurut kita sudah tidak produktif lagi, kita sangat berharap itu persoalan
belakang saja, tapi Ya, tetap tidak, masih bisa ya tetap betul. masih bisa mengurus warganya. Karena warga sendiri yang akan menentukan. Artinya, Ya, kalaupun si calon itu maju dalam usia segini, lantas warga tidak menyukai, kan pasti warga juga tidak akan memilihnya. ya, Iya, tapi kalau dia tidak mau maju, tapi kalau warga menyukainya, didesak terus untuk maju, itu yang kadang membuat serba salah, sehingga muncul aturan mungkin dinaikkan umurnya supaya membuka ruang kembali kepada ya, orang-orang tua kita. pada orang tua. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan memang di zaman digital saat Iya, ini itu kan memerlukan sebenarnya orang-orang iya, muda ya iya, yang kemudian lebih gesit, lebih iya, bisa, atau mungkin kemudian betul. usia masih pada usia 70. Oke, kita juga melihat bahwa memang tidak boleh menjadi anggota satu parpol. Ada juga Iya, ya. tidak boleh. Nah, ini juga ya semoga saja juga tidak ada lagi isu-isu seperti tadi Iya. yang kemudian ini mengkaitkan dengan parpol. Nah, kalau kita kemudian melihat ini kan nanti Dinda ada penyampaian visi misi juga. Ya, kami belum tahu masalah teknis Iya, tersebut, penyampaian visi misi visi tersebut. misi ya. Kami belum tahu teknisnya seperti apa. Mm-mm, mm-mm. Kami sampai hari ini belum menerima juknis terkait masalah pemilihan di DPR. Belum ada jurus, Iya. padahal sudah ada. Saya kurang tahu, kurang paham, belum ada. Makanya kami memanggil rapat kerja yang mau menuntaskan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan Oke, tersebut. agenda untuk rapat kerja kalau tidak salah dengan BPM juga BPM dan ya. semua camat dan lurah. Oke, apa kira-kira yang mau coba disampaikan selain tadi? Itu yang pertama, kami mau menuntaskan masalah persyaratan. Hmm, Apakah tidak ada lagi persyaratan di luar perwali ini? hmm, Jangan sampai tiba-tiba di luar perwali ada persyaratan siluman yang harus dibuatkan hmm, oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedua, kami mau mempertanyakan jadwal resminya kapan, pastinya hmm, kapan. Terus kami mau memastikan kembali kesiapan anggaran dan kesiapan infrastruktur di pemilihan. hmm, Dan kemudian yang terakhir, masalah sosialisasinya. Apakah sudah maksimal, sudah berapa titik, menghadirkan berapa orang. Kalau kami anggap belum maksimal, kami mungkin akan menyarankan untuk kembali turun sosialisasi, memanfaatkan jeda waktu sebelum pemilihan ini. hmm. Nah, kalau kemudian melihat pemilihan RT RW ini memang sudah harus yang terbaik yang dilakukan. Apa yang kemudian yang mengharuskan itu sehingga RT RW memang adalah wakil warga memang orang-orang pilihan. Iya, karena itu dia, Mm-mm. RT RW ini kan garda terdepan pemerintah Kota Iya, Makassar. mm-mm. Mereka yang eh, langkah awal untuk mengurus misalnya sesuatu kebutuhan masyarakat Mm-mm. harus melalui RT, harus melalui RW. Sehingga memang diharapkan RT RW yang terpilih ini betul-betul orang yang bisa melayani warga, paling Mm-mm. tidak menyentuh warga lebih awal sebelum sampai ke tingkat-tingkat tertentu. Dengan harapan ya, ketika melayani warga tersebut, warga tidak kecewa, tidak ada lagi menyampaikan keluhan kepada kami bahwa seperti ini RT RW-nya tidak bisa ditemui dan sebagainya. Sehingga kami sangat berharap melalui pemilihan ini itu tadi yang pertama, warga tidak terkotak-kotak, karena kita tahu makin kecil ranah pemilihan, gesekannya itu makin besar kadang, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi gesekan yang terlalu berlebihan di warga. Yang kemudian juga kita berharap di pemilihan RT RW ini itu tadi tidak ada intervensi-intervensi dari oknum tertentu supaya menjadikan salah satu calon bahwa ini yang harus jadi. Karena jangan sampai dengan intervensi tersebut RT yang dijadikan atau RT yang mendapatkan intervensi ini tidak disukai oleh warga, Nah, itu sehingga dia. akan clash lagi jadinya. Apalagi masa jabatan RT RW ini 5 cukup tahun. lama. Iya, cukup Iya, lama. itu juga menjadi pertanyaan Itu lama ya, 5 cukup tahun lama. itu. Iya. Kemudian ini kan harus difikirkan juga, sekiranya mungkin terjadi hal seperti itu, bahwa naiknya RT ini, RW ini juga karena ada intervensi. Iya. Tapi 5 tahun jangka waktunya. Hmm. Ini bagaimana ketika mungkin masyarakat tidak suka atau mau mengganti atau melihat memang tidak sesuai dengan yang mereka harap, itu bagaimana? Adakah yang diatur? Ya, kita lihat mungkin nanti di siklus Hmm. pasca pemilihannya, kalau memang ternyata RT RW-nya dianggap. Saya pikir ada aturannya ketika memang masyarakat sudah tidak menginginkan seperti itu, tapi tetap harus dilandasi dengan dasar-dasar yang jelas. Apa poin temuan masyarakat terkait masalah RT RW ini, apa yang RT RW ini lakukan sehingga masyarakat tidak menyukai, ataukah apa RT RW ini yang dilanggar sehingga masyarakat ingin menggantinya misalnya. Nah, ini kan juga tentu ada kaitannya dengan insentif ya yang Iya, diberikan. insentif, ya. Itu seperti apa nantinya? Apakah ada metode baru untuk insentif ke RT yang
memenuhi syarat seperti kemarin atau Iya. bagaimana? Kalau di Perwali yang baru ini kan insentif RT RW ini naik ketimbang Perwali yang lalu, Iya. agak naik jumlahnya. Tapi lagi-lagi kembali di persoalan pelaporan mereka, kinerja mereka Iya. di kelurahan masing-masing. Kalau dianggap kinerjanya bagus, mungkin insentifnya akan full. Tapi kalau dianggap kinerjanya tidak bagus, mungkin insentifnya rendah. Tapi ini juga selalu menjadi masalah di masyarakat bahwa kadang penilaian lurah itu kadang tidak objektif. Oknum lurah ini tidak objektif. Kadang karena bukan RT pilihannya atau bukan tidak dekat dengan Iya. lurah, sehingga banyak muncul isu-isu yang mengatakan bahwa tidak full saya punya insentif karena Pak Lurah begini dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada juga memang RT RW yang malas-malasan. Nah, ketika malas-malasan tetap menuntut insentif yang full. Itu kadang juga menjadi beban tersendiri buat kelurahan, sehingga kami sangat berharap pasca pemilihan nanti betul-betul kelurahan menjalankan fungsinya, menilai kinerja RT RW ini mana yang bagus. Kalau memang dianggap ada yang tidak bagus dan tidak berkinerja baik, mungkin bisa saja diusulkan untuk coba diganti atau coba pemilihan ulang dan sebagainya. Iya. Kalau kemudian ada misalnya insentif begitu yang tidak memenuhi syarat tapi kemudian RT-nya ngotot Iya, untuk juga dapat, itu kan sebenarnya sudah pelanggaran ya. pelanggaran. Dan sekali lagi bahwa itu memang sudah harus ada edukasi Iya, sebelumnya bahwa mendapatkan insentif sekian mungkin ketika poin A, B, C, D iya, itu terpenuhi. iya. Jadi kemudian tidak ada lagi kesalahpahaman. Oke, Pak Dewan, ini juga RT RW kan erat kaitannya dengan mitigasi bencana juga ya. Daerah kita Makassar ini kan ketika musim penghujan, banjir, dan sebagainya juga pada warga. Ini apa yang seharusnya dilakukan oleh RT RW untuk kemudian bisa apa namanya, mengcover warga ataupun memberikan edukasi juga nantinya barangkali untuk kondisi-kondisi seperti ini? Iya. Terkait masalah persoalan penanganan banjir, bencana dan sebagainya di masyarakat, Mhm. saya pikir RT RW ini kan harus menjadi sosok yang paling tidak menyampaikan, memberikan edukasi bahwa jangan melakukan hal-hal yang kemungkinan besar bisa menimbulkan bencana di wilayah kita. Iya. Misalnya di persoalan pembuangan sampah yang menghambat mungkin drainase dan Iya. sebagainya. Diharapkan sangat seperti itu. Yang kemudian juga bahwa penanganan bencana ini kan sebenarnya kita kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita memang tidak meminta bencana, tapi dengan harapan kalaupun terjadi di wilayah kita, sosok RT RW ini paling tidak menjadi orang yang nomor satu, orang yang paling pertama bagaimana bisa mengevakuasi warga misalnya, memberikan solusi. Kalaupun bencananya sudah datang, mungkin paling tidak RT RW berpikir di mana tempat penampungan, di mana tempat evakuasi pertama untuk warga yang terkena bencana. Kemudian bagaimana RT RW ini bisa segera berkomunikasi dengan OPD terkait masalah penanganan bencana, misalnya paling terdekat dengan kantor kelurahan atau kecamatan, bahkan sampai ke dinas penanganan bencana. Itu sangat proaktif seperti itu yang kami harapkan dari RT RW yang akan ada nantinya di pemilihan. Termasuk RT RW yang mengerti juga aplikasi-aplikasi seperti Iya, Lontara Plus begitu ya. Lontara Plus ya. Bagaimana menurut Anda? Nah, itu makanya pada saat selesai pemilihan nanti sudah ada RT RW, kami sangat berharap pemerintah kota akan ada memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin pasca mutasi lurah kan lurah semua dikumpul retreat Iya, di Malino. betul. Ya kami sangat berharap juga nanti RT RW mudah-mudahan ada retreat seperti itu, diberikan edukasi, penjelasan bahwa akan ada aplikasi seperti ini dari pemerintah Kota Makassar. Ketika membutuhkan kebutuhan mau mengurus ini untuk warga bisa lewat sini. Untuk kalau ada bencana bisa menghubungi ini dan sebagainya. Betul, harus seperti itu. Termasuk program-program pemerintah kota seperti misalnya urban farming. Iya, urban farming. Itu kan mereka harus tahu anak-anak muda misalnya atau warganya ya, oh ini sebenarnya membutuhkan skill seperti ini, Iya. harus dikembangkan. Itu seperti apa nantinya kalau menurut Anda RT-nya ini? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kami sangat berharap setelah Iya. pemilihan mereka dikumpul, tidak usahlah di Malino terlalu jauh, paling tidak di wilayah masing-masing SKPD yang berkepentingan misalnya untuk mengadakan program di wilayah RT RW, misalnya tadi yang kita maksud urban farming Iya. dan sebagainya. Diberikan penjelasan bahwa paling tidak di setiap RT ada urban farmingnya misalnya, ada yang harus dibudidayakan di tempatnya masing-masing. Bahkan mungkin melalui Makassar Creative Hub juga nanti bisa juga disampaikan ke wilayah masing-masing bahwa akan ada Makassar Creative Hub di tingkat kecamatan. Kami sangat berharap anak-anak muda di tiap RT, di tiap RW bisa diikutkan pelatihan supaya mereka mempunyai skill dan bisa diterima di dunia kerja. Itu mungkin program-program yang kami harapkan nanti. Iya. Artinya memang RT RW ini memang harus banyak terlibat. Proaktif ya, pokoknya harus proaktif. Iya. Di dalam masyarakat tidak seperti dulu ya. Iya.
Nah, kalau kemudian program-program kerja nanti seperti apa kira-kira yang harus dibuat ataupun dimasukkan oleh RT RW ini agar masyarakatnya kemudian ini sudah mengatakan bisa mengakui bahwa seperti inilah RT RW yang dibutuhkan. Kalau saya melihat kondisi fenomena lapangan yang harus Ya. kita pertegas nanti di persoalan RT RW adalah garis koordinasi mereka. Nah, Garis koordinasi mulai tingkatan RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Ini kan kadang masyarakat tidak paham bahwa misalnya mengurus sesuatu berkas harus melalui persyaratan surat pengantar RT RW. Kadang masyarakat ini kan melangkahi iya, langsung ke misalnya kelurahan. kelurahan atau ke kecamatan. Itu yang harus kita pertegas nanti di masyarakat Iya, ketika sudah ada RT RW definitif bahwa ada garis koordinasi seperti ini. Bahwa harus ketika membutuhkan sesuatu harus melalui RT, harus melalui RW. Kalaupun mendesak, disinilah peran RT RW. Kita butuh RT RW yang sigap iya, supaya tidak terlalu lama prosesnya. Ini kan biasa masyarakat eh, apa namanya melangkahi RT RW karena persoalan buru-buru kebutuhannya misalnya. Nah, disinilah sosok peran RT RW kalau misalnya memang buru-buru, kalau perlu RT-nya mengantar ke kantor lurah dengan segera, iya, dengan sigap, jangan ditunda-tunda nih kebutuhan masyarakat. betul. Iya, Artinya RT RW juga bersedia setiap saat menerima iya, masyarakat ketika mungkin ada yang mau iya. disampaikan ya. Harus cerdas memang, smart RT RW. Sebenarnya harus 24 jam kalau RT RW ini Iya, karena betul. mengurusi mulai orang lahir sampai orang Iya, meninggal betul. biasanya. Harus siap diketok terus tiap rumahnya 24 jam. Heeh. Iya. Dan memang harus smart Harus smart juga ya, karena sebenarnya ya. kondisi sekarang memang melalui aplikasi. Iya. Nah, ini Dinda, saya coba bertanya gini. Kalau misalnya nanti ada RT RW yang kemudian terpilih dengan usia yang memang sudah bisa dikatakan sepuh ya, 70 begitu. Di sisi lain dia mampu mengkoordinir warga, tapi kan untuk penggunaan aplikasi, kondisi saat sekarang ini mungkin mereka tidak terlalu paham. Iya. Nah, ada kira-kira mungkin nanti pemerintah kemudian coba untuk memberikan pelatihan ke mereka agar penggunaan aplikasi ataupun hal-hal yang memang harus mereka tahu ini harus disampaikan oleh pemerintah. Itu tadi enggak saya maksud, Iya. saya minta bahwa mudah-mudahan setelah Mm-mm. pasca pelantikan mereka Mm-mm. dikumpul, diberikan edukasi, diberikan pelatihan. Kalaupun kemarin kita coba simulasi-simulasi, kalau Iya. misalnya ada sudah orang tua kita yang sepulang terus tidak mengerti lagi aplikasi, tidak mengerti Mm-mm. lagi gadget dan sebagainya, teknologi, kita coba bilang misalnya kalau tapi dia disukai warga masih Iya. dengan ya mungkin kita bisa cari alternatif anaknya atau orang yang serumah dengannya yang bisa mengaktifkan itu aplikasi, menjalankan itu aplikasi dengan sepengetahuan RT RW tersebut dengan harapan RT-nya tetap disukai oleh warga, memang pilihan warga. Di satu sisi pekerjaan terkait tupoksi RT RW ini bisa berjalan dengan ada pendampingan misalnya dari keluarganya, dari anaknya, atau bahkan mungkin siapa tahu misalnya RT tersebut bijak, misalnya menunjuk juga asisten satu mendampingi, ya misalnya nanti insentifnya ya dibagi, Bagi, betul. iya. Itu mungkin bisa berjalan, ya, iya. biasa saja seperti itu. Yang jelas ya kita coba untuk berdasarkan evaluasi yang lalu-lalu, tentu RT RW yang kemudian tidak diinginkan masyarakat yang arogan mungkin ataupun mungkin tidak melayani dengan baik, hanya RT saja. Ada juga yang sudah sekian lama RT tidak diganti-ganti, ya tapi warga tidak puas, itu kemudian bisa kemudian kita ketahui bahwa ya itu tidak akan terpilih. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini, Dinda, pada saat reses, adakah juga warga yang coba menyampaikan misalnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan di RT dan RW-nya? Adakah? Saya kemarin waktu reses tidak Tidak ada ada. penyampaian. Kemarin reses bergulat di persoalan penanganan sampah yang masih amburadul sampai hari ini. Iya. Terus persiapan jelang musim penghujan, banjir. Iya. Hanya berkutat sama persoalan air bersih. Air bersih. Banyaknya wilayah masih belum tersentuh dibandingkan air bersih. Persoalan sampah RT RW tidak bisa lepas ya? Iya, RT RW tidak bisa lepas. Tapi di satu sisi penanganan sampah yang tidak bisa juga disalahkan RT RW karena memang kondisi lapangan yang apa namanya semrawut. Yang pertama kita memang kekurangan armada. Yang kedua ada seng armada kondisinya tidak bagus, rusak lagi mau diperbaiki, tidak ada anggarannya di kecamatan, adanya di dinas PU. Bayangkan kalau 153 kelurahan ini rusak semua armada sampahnya, bawah ke PU 153 yang rusak, tumpuk di sana, kapan selesainya? Itu kenapa bisa seperti itu? Tidak ada langkah untuk kemudian bisa mengatasi, karena persoalan sampah ini kan artinya sampah 2 hari saja terlambat.
Makanya selalu kemarin saya sampaikan pada saat reses bahwa saya sebenarnya ini secara pribadi, Iya. bukan secara kelembagaan. Saya sebenarnya tidak setuju dengan yang namanya sampah gratis. Kenapa? Sedangkan berbayar saja, nah lama diambil. Apalagi kalau gratis memang. Yang kedua, bagaimana kalau gratis, di mana mau diambilkan lagi anggaran untuk perawatannya. Nah, tapi mudah-mudahan sih, karena ini visi misinya wali kota terpilih, kami sangat berharap Pak Munafri dengan Ibu Alia ini punya strategi khusus bagaimana mencarikan pos-pos anggaran untuk mengantisipasi persoalan armada ini. Kami juga sampaikan kemarin waktu Monef di kecamatan bahwa apa tupoksi sehingga anggaran pemeliharaan ini tidak turunnya di kecamatan. Kalau misalnya tupoksi tersebut tidak melanggar aturan pemerintah, utamanya persoalan terkait penganggaran, kalau bisa perawatan armada sampah ini anggarannya di kecamatan saja, tidak usah di dinas PU. Supaya kalau misalnya ada rusak tidak jauh-jauh lagi di bawah armada sampahnya, bisa ditangani di kecamatan. Pada saat Monef tidak ada langkah dalam waktu dekat yang akan diambil, kira-kira apa yang harus dilakukan agar masalah sampah ini dengan armada-armada yang bermasalah ini kemudian bisa tertangani? Di Monef ini kami sudah sepakati bahwa mudah-mudahan di pembahasan anggaran pokok untuk 2026 kami minta ke kecamatan supaya meminta anggaran untuk penambahan armada sampah. Yang kemudian juga kami akan bahas dengan dinas PU sampai sejauh mana tupoksi bagaimana memindahkan anggaran perawatan ini, pemeliharaan armada sampah ini pindah ke kecamatan, bukan lagi dinas PU. Makanya mudah-mudahan di pembahasan anggaran ini di bulan ini insya Allah tahun depan itu sudah berjalan maksimal, armadanya sudah bisa ditambah, pemeliharaannya juga sudah ada di kecamatan. Nah, itu yang kita inginkan ya, jangan sampai kemudian program iuran sampah gratis ini kemudian berdampak ya dengan bagaimana pengambilan sampah ini tidak maksimal di masyarakat. Kita sudah berada di akhir podcast kita ini, Dinda. Apa yang mau disampaikan? Ini terutama untuk pemilihan RT/RW ini nanti. Ya. Saya cuma menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Makassar terkait masalah pemilihan RT/RW. Kalau ada riak-riak di bawah, jangan terlalu cepat ditanggapi. Kalau bisa koordinasi dengan kami di DPR atau mempertanyakan di pihak terkait masalah riak-riak tersebut. Dan kalaupun ada temuan di masyarakat sudah mengganjal menurut warga, sudah melanggar aturan atau di luar aturan resmi, tolong itu dilaporkan supaya menjadi bahan pembahasan kami untuk menindaklanjuti. Mudah-mudahan tidak membuat kembali menambah riak-riak di lapangan. Nah, ini kan kita khawatirkan kalau kemudian jadwal ini tidak terselenggara kan? Iya. Misalnya ini sampai kemudian nanti jadi silpah ya? Iya, jadi silpah ya. Jadi silpah ya. Kalau kemudian ini bisa. Kami sih sangat berharap. Iya. Dan hampir memastikan insya Allah terlaksana tahun ini. Ya, cuman kalau selesai rapat kerja, insya Allah kami akan menginfokan konferensi pers secara resmi, jadwalnya seperti ini dan persyaratan yang resmi seperti ini. Karena jangan sampai muncul persyaratan tidak resmi. Nah, itu dia, masyarakat menunggu karena juga dengan sukacita pasti akan menginginkan adanya pemilihan yang jujur, adil ya dan transparan melalui pemilu RT/RW ini. Baik, Dinda, terima kasih sudah hadir. Nanti kalau ada undangan lagi, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi untuk podcast kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama saya, Ida Fahri. Sampai jumpa.